Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La daratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa ahli baiti wa awliyaihi ajmain walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sambungannya pulang semalam pula, apabila engkau melihat seseorang hamba didirikan Allah, dijadikannya Allah ingin beramal dan mengerjakan berbagai-bagai amal ibadah dan dikelakukannya atas mengerjakannya serta mengerjakannya serta panjang pertolongannya Allah, maka janganlah kau remehkan akan pemberian Tuhan yang seperti itu, karena engkau masih belum melihat tanda-tanda orang arif billah pada dirinya. Dan kalau orang muhibbin mencintai, dan dikalaukan orang muhibbin mencintai pada Tuhannya, karena kalau tak ada panggilan daripada Tuhan, tajalinya Allah, tentulah tidak terlaksana amal ibadah. Maka jangan engkau menghendaki adalah engkau kekurangan adab terhadap daripada Tuhan. Jadi sini pula apabila kita pamal pa ibadah, orang tu jangan dianggap penting, apalagi pula kawitan. Menyambayang sin panguasa cuma lantaran pulang lantaran kada, tapi maksudnya kada sugi kayak orang, tetap muliakan. Kenapa? Karena mana kita memuliakan kebaikan sini. Sama orang kaya itu pula, bila kita menghormati orang kaya lantaran kekayaannya 2/3 iman kita melayang. Tapi lantaran inya sini banyak kebaikannya, katujuh membaca munakib, katujuh bermulutan, katujuh bermikratan, itu muliakan lantaran kebaikan-kebaikannya. Jadi bila ada kaidah kebaikannya jangan dimuliakan, jangan terlalu dihormati, karena 2/3 iman pian melayang. Segolongan pulang bulan, segolongan mereka yang ditempatkan Tuhan untuk mengerjakan ibadah kepadanya, dan segolongan mereka ditentukan dengan mencintai tiap-tiap mereka, kami berikan anugerah. Sebenarnya bila orang mencintai saudara-saudaranya itu termasuk anugerah Allah. Arti mencintai apa? Rakat lawan jiran, rakat kada mau berbualan. Akibatnya pula orang berbualan itu akibat dengki. Bila orang dengki, katujuh nang dengki itu kebertanyakannya pula sesama umur nang 15-16 sekong 16-17. Maksudnya pina mirip-mirip umur, kebanyakannya berhirian. Bila iri kada apa-apa, nang kaya dimuliakan dalam agama adalah dengki. Bila ada dengki, gugurnya taka merusak. Lihat orang bulan sandal pindah bagus buang sidin, itu orangnya merusak. Nah akibatnya itu jadi dosa. Amun manuruti, namanya di rumah baju abang, kalaunya di rumah baju abang juga. Nah kita mun baju kada cuma turutan.
Nah, namun berdosa pula kada cuma turutan. Mun aku je supan menuruti. Nah, cuma gitu. Hanya bila orang menuruti itu kebanyakannya bila itu cuma nang diturutinya itu pula rancak. Bila itu nukar baju kuning juga, putih rancak amun sakale mungkin sidin pula hilap kada melihat. Tapi bila kerancakan nilainya berdahara, mungkin orang tuh ada kurang perapat atau pun pasti ada tuh kurang-kurangnya gitu. Antara ketujuh menuruti itu, artinya kada berbahasa kita pula supan betul turutan. Boleh baju sama, cuma warna aja barang lain akan. Amun sama juga sudah terlalu lanjut sudah nang budi kada tapi lagi silin supannya aku yang menurutin juga kayak nang kada berbaju lagi aku. Itu pula artinya itu jangan pada pula amun mahir iri masih boleh menuruti tapi nang kada boleh itu dengki. Dan segolongan mereka yang ditempatkan Tuhan untuk mengerjakan ibadah kepadanya dan golongan mereka ditentukan dengan mencintainya. Jadi dua golongan manusia itu ada nang bula beribadah luar ketujuhnya. Artinya rajin benar, makanya bila rajin ngapa di situ buat itu pertolongan Allah. Hendak maka soleh ingat ini perbuatan Allah atau pertolongan Allah. Allahu Akbar sempurna tuh ibadah dia. Amun kada kayak gitu kena gugurnya tak karya. Golongan mereka yang ditempatkan Tuhan untuk mengerjakan ibadah kepadanya dan segolongan mereka ditentukannya dengan mencintai tiap-tiap mereka, maka kami berikan anugerah. Artinya diberi anugerah. Dan tiadalah pemberian Tuhan itu tertegak, artinya kada kawan yang menegahnya. Bila Allah hendak mengambil kada kawan menegahnya, hendak menjulung pun kada kawan. Makanya di sini pula aulia Allah itu ada dua bahagian. Jadi orang wali itu ada dua bahagian. Yang pertama mereka dipilih untuk mengerjakan ibadah zahir seperti banyak bersembahyang sunat. Orang wali itu ada yang ketujuh bersembahyang sunat. Tapi boleh nyatakan bila kita ada yang wajib, baik yang wajib dulu, hanya yang sunat. Sunat itu tambahan bila wajib, bila disiksa, ada sunat, bila tertinggal itu pula kada apa-apa. Yang pertama orang wali itu ada dua bagian. Yang pertama mereka dipilihnya untuk mengerjakan ibadah zahir seperti banyak bersembahyang sunat, banyak berpuasa, banyak membaca Quran dan lainnya, maka sehingga patutlah bagi mereka masuk surga, pantas pula masuk surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Itu dinamakan golongan abrar. Yang kedua, mereka dipilih untuk berhampir kepadanya Allah, masuk ke hadiratnya Allah. Mereka beribadah semata-mata mencintai Allah, mendirikan hak-hak ketuhanan, maka amal mereka yang terbanyak dikerjakan ialah amalan hati. Ngapa jadi amalan hati? Amalan hati ya nang amalan tapakur itu amalan hati. Bila yang bersembahyang memikirkan ya Allah, terima ibadah ulun beribadah kada kayak orang alim kan bisa ya Allah terima akan. Nah itu pula artinya kebanyakannya manusia asal sudah menuntut ilmu. Makanya kita ini pun yang pertama dulu niat. Amun pian niat bagus, kedepannya bagus. Tapi amun pian sudah niat rusak juga. Sama orang meninggal itu pula. Makanya ujar Nabi, bila kubur itu selamat di hari kiamat lebih selamat lagi. Tapi bila kubur itu geradat di hari kiamat lebih geradat lagi. Maka amal mereka yang terbanyak dikerjakan ialah amalan hati. Yang kedua ini ialah orang-orang arifin dan orang-orang muhibin. Dinamakan golongan mukarrabin, orang nang hampir. Qallama takunal waridatul ilahiyatu illa baktatan li Allah yadayya hal uyubu wujudi istiqdadi. Artinya
sedikit sekali datangnya wirid ketuhanan itu melainkan dengan tiba-tiba. Sedikit bila Allah memberikan nang wirid tadi, artinya kada kawa banyak. Makanya bila kita berwirid pun ngapa semampu kita tunggal dikitan. Gol dikitan bula kayaknya banyak aja. Amun pian dulu banyak aku aja baca Quran ikan banyak 2 juz cuma sekalian. Baik pian membaca Quran bula seayat cuma saben hari. Nah itu yang disukai oleh Allah dan Rasul. Sedikit sekali datangnya wirid ketuhanan itu melainkan dengan tiba-tiba, supaya hamba yang mendapat itu jangan menduakan akan kesediaan, menduakan dengan kesediaan. Wirid ialah ilmu pengetahuan, rahasia pengenalan yang didatangkan Tuhan kepada siapa-siapa yang dikehendakinya. Jadi orang ngajibin ngapa wirid itu pula seperti kayak amalan. Itu yang didatangkan untuk Allah siapa-siapa yang dikehendakinya. Makanya di sini kita jodoh tahu sudah. Jodoh berian Allah kada tahu belum cuma Allah memberikan. Lawan siapakah jodohku ini? Rezekiku banyak jiwakah lagi? Umurku panjang jiwakah? Nah itu urusan Allah kada tahunya. Jodoh, rezeki daripada maut. Makanya di sini pula kita disuruh berdoa. Berdoa lawan ketujuh berudu. Yang pula duudu itu semalam meluntur daripada menolak daripada bala. Makin banyak uyu-uyu ni pula kita banyak berudu aja. Berudu ngapa? Di bano para jekia mati baiman lunturan dosa menolak bala lawan apa bila kita berudu para guring pula mati dalam guring disebut orang tu mati syahid. Nah keuntungan jadi bila kita pina banyak uyu bawa beuduk, karena bawa pulang beuduk sampai kamana dikasih bila pun rancak beuduk terus mati dalam keadaan beuduk dalam keadaan suci. Cuma beuduk ini ngapa dengan dinapang je pina aku beuduk ini berpupur pangali benar. Nah dintu pula beuduk dulu baru berpupur kada bekal kada. Ada orang betakun kayak apa jaman berudu kita makan kada apa ya pula membetalakan wudu keluar salah satu dua jalan kubul lawan dubur makan bepupur begincuk kada apa artinya kada ada membetalakan daripada wudu tadi. Betal wudu keluar salah satu dua jalan kubul lawan dubur bahira lawan bakami itu nama betalakan wudu. Sedikit sekali didatangkannya wirid, sedikit sekali didatangkannya wirid ketuhanan itu melainkan dengan tiba-tiba supaya hamba yang mendapat itu jangan menduakan dan kesediaannya. Wirid ialah ilmu pengetahuan rahasia pengenalan yang didatangkan Tuhan kepada siapa-siapa yang dikehendakinya. Didatangkannya itu bukan dengan sebab berbanyak ibadah atau dengan dinanti-nantikan supaya hamba itu tiada menduakan akan dirinya. Orang menduakan akan dirinya orang-orang yang ahli daripadanya. Nah jadi kita yakini aja bu Allah itu nang mendatangkan wirid, nang merajinakan beribadah itu Allah, nang mengulirakan itu pun Allah. Jadi apabila kita rajin banyak bersyukur, bila kulir bersabar minta ampun ya Allah ulun nak kada kawan manggawi cuma ulun tahu aja ini kebaikan cuma ulun kada kawan lagi manggawi itu masih bagus buat daripada kada manggawi atau kada bersuara belum. Karena pemberian Allah atau karamat pulang bu yang didatangkan kepada orang yang dikehendakinya tidak dengan diusahakan tetapi ada semata-mata kurnia daripada Allah. Jadi kada diusahakan walaupun kita beramal Allah akan memberikan karamat. Walaupun kada beramal Allah hendak memberikan karamat. Cuma amal ibadah itu sama kayak doa. Berkat kita rancak berdoa, mudah-mudahan pula Allah mengabulkan. Kayak batu jebut yang tutu lawan banyu apa ketukannya belibak aja tuh.
Dipilih-pilih pian dua saban hari patokannya Allah pula Maha Pengasih memberikan hajat kepada kita. Dan lagi dengan diusahai, tetapi adalah semata-mata pemberian Allah atau karamat yang didatangkan Allah kepada orang yang dikehendakinya tidak dengan diusahai, tetapi adalah semata-mata kurnianya Allah kepada orang yang dicintainya Allah. Man ra'aitu mujiban an kulli ma su'ila mu'abbiran an kulli ma syahida wa jakiran kulli ma alima fastadil bidzalika ala wujudi jahlihi. Artinya siapa engkau lihat akan dia menjawab tiap-tiap barang yang ditanyakan, menerangkan tiap-tiap yang barang yang disaksikan, yang disaksikan, dia menyebabkan tiap-tiap barang yang diketahuinya, maka buktikanlah dengan demikian atas adanya kejahilan. Ya, apabila mula kita ini beribadah rajin, akui ini aku dasar jahil kada tapi bisa, ya Allah ampuni akan, minta ampuni akan. Jadi akui beribadah kada tapi bisa, beramal panguliran. Bila rajin juga, Allah nang menolongi, Allah nang memberikan petunjuk, Allah nang memperbuatnya. Itu ngarannya ibadah yang sempurna. Orang salik yang telah mendapat limpahan ilmu pengetahuan daripada Tuhannya, atau orang yang arif yang telah dapat ilmu laduni, yaitu ilmu rahasia yang ditentu bagi para aulia. Jika orang bertanya kepadanya tentang pengetahuan yang telah didapatnya itu, janganlah hendaknya ia lekas menerangkan kepada penanya terbit tersebut, tetapi hendaklah ia memperhatikan lebih dahulu apakah patut kiranya dibertanya itu menerima pengetahuan seperti ini atau belum. Nah, jadi boleh kita berdua kadang-kadang Allah mengabulkan doa itu kada sebarang kabulkan kalau kita kada sanggup menyandang. Diberi bulan rezeki kalau banyak, bisa pian tak banjir sudah begena, anak beremen aja. Jadi diberi ala kadarnya lalu dudukan di situ, itu tandanya Pak bahasanya orang bagus. Makanya dinyatakan, ya Allah kayakan kami hendak beribadah, panjangkan umur kami hendak beribadah. Nah, itu termasuk ngarannya pula yang dikehendaki oleh Allah, niatnya itu lurus. Karena ilmu yang didapat dengan secara rahasia itu tidak mudah, bukan kepada sembarang orang yang dituntutnya menjadi perintah, menjadi fitnah saja bagi orang yang belum sampai kepada makamnya. Jadi ilmu ini pula kada sembarang julung Allah kepada kita. Bila orang hanya belajar masalah sembahyang, diberi akan dulu ilmu fikih. Bila orang sudah patuh hanya tasawuf, bila hanyaran bisa dilajari daripada ilmu tauhid, cara mempercayai daripada Allah. Artinya mengasakan Allah wujud dulu bulan itu ada, bahwasanya Allah itu ada, menciptakan langit dan bumi. Malahan ilmu rahasia itu adalah amanah Tuhan yang disampaikan bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi amanah pula ilmu itu pada pula secara hakikat harta amanah, ilmu amanah, umur itu pun amanah, artinya dititipi. Itu bukan gratis, kina ada tanggung jawabnya. Umur kemana kubari, kemana menggunakan, harta di mana didapat, kemana menggunakan. Ilmu pulang bula umur, ilmu dapat di mana, kama diamalkan juga kadakah. Nah, dapat di mana ilmu tadi lawan diamalkan gak kadakah. Bisa juga bula ilmu nang sasat, ilmu nang kada bisa bayangan itu sesat keranya. Ada yang ini kita ahli sunnah wal jamaah, termasuk sembahyang sunat gawe jua wajib, gawe jua orang puasaan jua
orang nuntut ilmu juga, orang sembahyang pun sidin sembahyang juga. Itu ngarannya pula ilmu dunia akhirat, disebut ilmu ahli sunnah wal jamaah. Hanya saja Allah menjadikan kampung akhirat itu tempat pembalasan bagi hambanya yang beriman kepadanya. Karena sesungguhnya alim dunia ini tidak cukup apa yang dikehendakinya untuk membalasnya. Karena mana ujar Allah, sesungguhnya alam dunia ini tidak cukup apa yang dikehendakinya untuk membalasnya mereka. Karena sanya Allah membesarkan derajat mereka dengan balasan di kampung akhirat. Jadi kita buat balasan Allah itu hendaknya di kampung akhirat, bukan dunia. Dunia ini pak ada juga diberi, cuma ala kadarnya. Nang kaya kamu ala kadarnya. Kenapa? Itu hanya ujung kukunya karedan. Makanya mula kubur itu bisa luas 70 hasta, terang seperti bulan purnama. Nah di sini pula 70 hasta liwat luasnya. Alhamdulillah aja pula kada sampai 70 hasta, 70 hasta terangnya seperti bulan purnama. Itu kuburannya aja, apalagi rumahnya di dalam surga. Karena sesungguhnya alam dunia ini tidak cukup apa yang dikehendakinya untuk membalas mereka, karena sanya Allah membesarkan derajat mereka dengan balasan di kampung akhirat, dan Dia tidak membalas kepada mereka di kampung yang akan binasa. Ya dunia ini kena binasa, bukan salawasa. Nang salawasa itu ya kampung akhirat antara surga. Makanya pula orang di surga itu antara 30, 31, 32, 33, antara umur 3 situ, Bu. Kurang lebih 3 situ umur kita bila sudah dia masuk surga. Alam dunia itu adalah tempat untuk beramal, dan alam akhirat itu tempat pembalasan daripada amal. Bagi siapa-siapa yang mau beramal di dalam dunia, Allah tidak membalas amal seseorang itu di dalam dunia, karena alamnya dunia sangat sempit dan masanya juga tidak kekal. Kenapa Allah kadang memberikan di dunia, Bu? Karena mana dunia sempit, lawan kadang kekal satu matanya. Cakanya bila dunia ini bermanfaat bagi Allah, niscaya orang kufur kada diberikan rezeki. Ini ngapa burangnya penyembelihan kah, pemuasa kah, kada kah, penuntut ilmu kah, tetap diberi Allah rezeki. Itu tandanya Allah Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih di dunia, Maha Penyayang kayak di alam akhirat. Ya Allah akan memberikan balasan bagi orang mukmin yang awam saja seluas perjalanan 500 tahun. Kan, Bu, diberikan kita dulu di situ kekuasaan di perjalanan 500 tahun. Apalagi bagi orang yang khawas. Demikian dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ujar Rasulullah, man wajada samarata amalihi ajilan bahwa dalilun ala wujudil kabuli ajila. Artinya, siapa mendapat kelezatan amalnya dengan bersegera, maka dia menandakan amalnya diterima. Jadi buat di sini ujar Rasulullah, siapa mendapatkan kelezatan amalnya dengan bersegera, maka dia menandakan amalnya diterima. Maksudnya pula bersungguh-sungguh. Bila kada beribadah kada nyaman, bila kada puasa kada nyaman, itu tanda-tandanya diterima. Ulang. Nabi Muhammad SAW ujar Rasulullah bersabda, siapa mendapat kelezatan amal, artinya bila beribadah itu nyaman benar dengan bersegera, maka dia menandakan amalnya diterima. Buah amal itu ialah merasa lezat di dalam mengerjakannya dan gembira hati dengan murakabah serta Allah. Murakabah
serta gembira hati dengan berhampir dengan Allah, sehingga tak ada lagi merasa lelah payah di dalam beramal. Itulah tanda-tandanya amalan orang diterima. Nah, jadi jelas pula tandanya. Jadi bertakon kayak apa aja tanda-tandanya diterima ya. Jadi mengakali bila kada beramal, bila kada beramal kada nyaman, lawan merasa lezat kada kita paksa. Hanya ulang pun nang baik pun nang nyaman pula beribadah itu kita berkipas angin. Hawanya dingin, tentram pulang. Amun tapakur lain pulang. Amun tapakur itu bulan memikirkan kebesaran Allah nang nyaman ngapa di besok kanan minum kopi lawan guduh-guduh 2 buting. Itu nyaman itu. Artinya itu tapakur, ada ibadah kebanyakannya pula di dalam berkipas angin tenang gitu. Amun gue arenya panas bepaluhan lalu hendak menggesak-gesak kayak ya. Lagi pengen pula bumukana tuh paluhannya kuat benar. Ngapanya buat? Orang beri pula kada bikin pesangin rajin juga. Adik kita ini apa syariatnya ada maginnya ditambah, saya kira bertambah rajin. Lampu pula lampu dulu. Cuma wah ini lampu karena kuirnya ya tadi tanda-tanda diterima yang mengakali ketujuh beribadah itu. Ma pulang-pulang kita kada kawan nang sunatnya nang wajibnya barang dulu tunayakan anyar, tambahi nang sunah saya kira ilmu itu bermanfaat dunia air. Dan lagi sehingga tak ada lagi merasa lelah di dalam payah dalam beramal. Itulah tanda-tandanya amalnya diterima dan akan mendapat balasan di alam akhirat. Tetapi janganlah hendaknya hamba itu bertahan di sini saja, hendaklah ia bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan yang dimaksud. Arti menyempurnakan apa Bu? Ya belajar sambil belajar sambil beramal, itu namanya disebut belajar lawan menuntut ilmu sambil belajar, itu ngarannya pula termasuk masih menuntut. Mendengarkan hukum-hukum Allah saya kira tahu nyaman memakai. Bila kita memakai lalu kadang-kadang pula hati menjadi lapangnya. Makanya tadi tanda-tanda diterima orang tuh mengakali. Bila kada beribadah kada nyaman, bila kada sembahyang kada nyaman, itu tanda-tandanya amalan diterima. Nah sambungannya kita pulang pula dapat mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami. Ya Allah, mudahkanlah dunia kami dengan berkat rezeki-Mu. Jika rezeki-Mu itu di langit turunkan ya Allah, jika di bumi keluarkan ya Allah, jika sulit mudahkan ya Allah, jika haram halalkan ya Allah. Berkat Nabi-Mu, berkat Rasul-Mu, berkat wali-Mu, berkat kekasih-kekasih-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.